Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di setiap Senin sore ada kajian kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Oleh karena itu, mari kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita, yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Kemudian untuk mu'alif kitab ini, kitab Asy-Sya'rawi, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ala hadihin wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para mahasantri Ma'had Al-Jami' yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas ini kajian masih surah Al-Baqarah ya. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah kemarin judulnya Al-Akhirah Bainal Iman wal Yakin. Akhirat di antara keimanan dan keyakinan. Maka selanjutnya tema yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifatul fasiqin, yaitu sifat-sifat orang yang fasik. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Jadi ini masih surah Al-Baqarah ayat 27. Syekh Mutawalla Asy-Sya'rawi menafsirkan ayat ini ar-rawabitul insaniyah, ikatan kemanusiaan, wasilat at-thayyibah, dan konektivitas, atau ya sama juga sebetulnya, hampir sama ya, arribat dengan silat di sini adalah konektivitas yang baik. Jadi hubungan manusia dan ikatan manusia dan hubungan manusia yang baik ya, hubungan yang baik, wa ta'awun, kerjasama, wal musyarakah bainal bashar, musyarakah, keikutsertaan atau bergabung atau bergaul dengan manusia, dengan orang lain, itu merupakan minal umuril lati ikhtassahullahu bihan nas. Yang demikian itu adalah perkara-perkara yang dikhususkan oleh Allah bagi manusia. Jadi memang manusia itu ya, sifat manusia itu adalah dia selalu ingin bertawun, bekerja sama, kemudian al-musyarakah, ya selalu berserikat, ya kumpul-kumpul gitu. Itu sifat manusia ya. Gitu ya. Bal innahu, bahkan innahu, sesungguhnya Allah ja'alaha, telah menciptakan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, min asbabi khalqihim, dari sebab diciptakannya manusia itu sendiri, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Jadi kita manusia itu kan diciptakan berbangsa dan bersuku yang beragam sekali gitu ya. Nah, fi qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin, baik dari laki-laki, wa unsa, maupun dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami telah menjadikan kalian itu syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, berbeda bangsa, berbeda suku. Untuk apa katanya? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling mengetahui, saling kasih sayang, kan gitu. Nah, itulah sifat manusia seperti itu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda. Jangankan di luar negeri lah, di Indonesia berbandingannya ke luar negeri. Di Jawa Barat saja mungkin banyak kan, ada suku Sunda, bahkan suku Sunda juga kalau dari segi bahasa berbeda-beda juga ya. Bahasa Sunda orang Cianjur beda dengan bahasa orang misalnya Banten, misalnya seperti itu kan, tentu berbeda. Tapi di sini inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling bertakwa itulah yang paling akram. Ya, jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena beda dilihat dari sukunya, warna kulitnya, bukan. Tapi bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, karena manusia itu adalah sifat daripada manusia itu sering ta'awun, bekerja sama, ya, kemudian berserikat gitu. Maka kata Syekh Asy'arawi, walladzina yakhrujuna ala hadhil qawaid, bagi orang-orang yang keluar dari aturan ini, yakunu qad kharaju ala ma wada'ahu Allah Subhanahu wa taala min aliyati hayatil bashar. Maka pada hakikatnya dia benar-benar telah keluar dari sesuatu yang telah Allah tetapkan, yaitu mekanisme kehidupan manusia. Jadi mekanisme kehidupan manusia itu pada dasarnya memang karena berbeda-beda, bersuku yang berbeda, berbangsa-bangsa yang berbeda, maka tidak heran kalau sifat manusia itu ada rasa ingin kerjasama, ta'awun, al-musyarakah gitu kan, as-silah thayyibah, konektivitas yang baik gitu kan, al-irtibat, ar-rawabit, al-insaniyah, ikatan kemanusiaan. Nah, maka ketika ada orang yang keluar dari jalur itu, nah, pada hakikatnya dia telah keluar daripada mekanisme kehidupan manusia. Wa qad sammahumullah al-fasikin, yang demikian itu orang yang keluar daripada jalur itu disebut dengan orang yang fasik. Wa wada'a lahum sifatahum, dan Allah telah meletakkan bagi mereka itu sifatihim, sifat-sifat mereka, allati na'rifuhum biha, yang bisa kita mengetahui sifat mereka itu fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang kudun, yang melanggar ahdallah, perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah perjanjian itu sangat kuat, ya, sangat diteguhkan perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutus ya perkara yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyambungnya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka itu yufsidun, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, maka yang demikian itu mereka termasuk orang-orang yang khasir, yang merugi. Nah, maka kata Syekh Ansarawi, fa awwalu sifati haula'il fasikin, sifat pertama orang-orang yang fasik adalah naqdul ahdi. Dia melanggar perjanjian mim ba'di tausikihi, setelah perjanjian itu diteguhkan. Setelah perjanjian itu benar-benar diadakan secara kuat. Yang kedua, wasaniha, yang kedua sifat dari orang yang fasik itu adalah qat'u ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan perkara yang Allah suruh untuk disambungkan perkara itu. Yang wasalisuha, yang ketiga sifat orang fasik itu adalah al-fasad fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu sebetulnya fasik itu apa sih? Kalau dilihat daripada
Definisi secara bahasa, fasik itu adalah al-khuruj anisyai, keluar dari sesuatu. Kalau secara syariat adalah al-khuruj an tariqil haqq was shalah. An tariqi haqqillah was shalah. Keluar dari jalan yang hak, yang benar dan yang baik. Itu adalah orang yang fasik. Maka orang yang fasik ini kategori kata Syekh Asy-Sya'rawi berdasarkan ayat itu paling tidak ada 3 itu ya. Dia melanggar perjanjian yang sudah Allah tetapkan, yang sudah dikuatkan perjanjian itu, kemudian memutus perkara yang harus disambungkan perkara itu. Yang ketiga adalah al-fasad fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Dilanjutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan itu, ammal ahdul muwassaq, adapun perjanjian yang sudah diteguhkan, alladzi akhadahullahu ala ibadihi, yang telah Allah tetapkan, ciptakan perjanjian yang kuat itu ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Fanakoduhu, maka hamba-hambanya itu menyalahi akan perjanjian itu. Apa perjanjian itu? Fahuwa al-iman, yaitu keimanan. Al-awwal al-fitri, yang mana keimanan ini adalah hal yang paling permulaan, yang paling di awal, dan sifatnya fitrah. Sifatnya setiap manusia, al-mawjud fi kulli insan. Jadi sifat keimanan, ya, rasa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, itu adalah sifat fitrah manusia. Potensi diri yang ada dalam setiap manusia. Walladzi yatamassalu fi qaulihi, hal ini telah diumpamakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi setiap manusia itu pada waktu diciptakan, wa id akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim, dari sulbi, ya tulang belakang itu kan, zuhur itu dohrun ya, dohrun sebetulnya dahrun itu kan apa, punggung ya. Jadi diartikannya min zuhurihim ini adalah sulbi, tulang belakang anak Adam, dzurriyyatahum keturunan, wa ashhadahum, Allah mengambil kesaksian dari mereka itu, ya, dari ruh kepada ruh anak Adam itu, yaitu manusia itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Apa jawaban ruh manusia itu? Semuanya itu menjawab, qalu bala syahid, tentu ya kami bersaksi. Nah, setiap manusia itu telah bersaksi, maka disebutlah ini disebut dengan al-ahdu muwassaq, perjanjian yang sudah diteguhkan. Walakinnahum, akan tetapi orang yang fasik itu ghafalu an hadal ahdi, mereka mengabaikan, lalai terhadap perjanjian ini. Wattakhudhu min dunillahi alihatan, bahkan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Fa asbahu fasikin. Oh, berarti tadi lakinnahum kepada abdun ya, kepada hamba ya, kepada ibad. Lakinnahum, akan tetapi banyak daripada ibadullah ya, hamba-hamba ghafalu, mereka lalai an hadal ahdi, dari perjanjian ini. Wattakhadhu min dunillahi alihah, bahkan menjadikan yang lain selain Allah itu sebagai Tuhan, alihatan. Fa asbahu fasikin, maka yang demikian itu mereka menjadilah orang yang fasik. Amma wudi'alahum min manhaj, fasik tadi, arti dari fasik itu adalah keluar. Keluar dari mana? Dari sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi mereka, minal manhaj, jadi aturan. Agama kan ada aturannya, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berakhlak dan sebagainya, itu diatur oleh agama. Tapi mereka mengabaikan hal itu. Padahal mereka, ruh manusia itu sudah berjanji di hadapan Tuhan itu, di hadapan Allah itu, dengan mengatakan qalu bala syahidna. Maka kalau orang yang mengabaikan akan perjanjian ini, ya, bahkan menjadikan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, maka dia sudah keluar dari hal yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka.
Wa amma akhadu ala anfusihim min uhudi laisa minallahi faqat. Bahkan mereka itu telah menyalahi untuk dirinya itu, ya, min uhudi laisa ma'allahi faqat. Bahkan sebetulnya dia itu, ya, telah menyalahi daripada apa yang perjanjian yang kuat itu bukan bersama Allah saja, bal ma'al bashar aidon, gitu. Akan tetapi dia kepada orang lain juga. Hatta walau kanu kafirin, bahkan walaupun sebetulnya kepada orang-orang yang kafir, fala budda minal wafa'i lahum bi ahdihim. Kita itu harus tidak ada alasan kita itu untuk tidak memenuhi perjanjian bersama mereka. Apalagi dengan Allah, apalagi dengan orang-orang yang muslim. Bahkan dengan orang-orang yang kafir pun, kalau kita sudah berjanji kepada mereka, ini orang Islam itu tetap harus melakukan atau memenuhi janjinya. Hal ini wa ma huwa yudzakiruna bihillah fi qauli ta'ala. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Illalladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang telah ahadtum, kalian telah berjanji, ya, minal musyrikin, bersama dari orang-orang yang musyrik. Tsumma lam yanqusukum, kemudian mereka tidak mengurangi isi dari perjanjian sedikit pun. Nah, walam yudahiru alaikum ahadan, dan dia tidak tidak membuat orang lain atau salah satu di antara mereka membantu mereka untuk memusuhimu, katanya. Fa'atimmu ilaihim ahdahum, maka engkau harus memenuhi janji. Bahkan kepada orang-orang musyrik saja, ya, tetap kita harus memenuhi janji kalau kita sudah berjanji kepada mereka. Ila muddatihim, pada batasan waktu yang telah ditentukan. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sifat orang yang fasik yang pertama menurut Syekh Asy-Sya'rawi, mereka keluar dari sesuatu yang telah dia janjikan, yang telah dia sepakati, ya, dengan perjanjian yang kuat. Apa itu? Dengan ungkapan alastu birabbikum, Allah bertanya kepada ruh manusia itu. Mereka menjawab, ruh manusia itu, qalu bala syahidna, dia sudah meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan, bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya, sebagai Robnya. Namun dia senantiasa merusak perjanjian itu. Sedangkan perjanjian itu, ya, kalau kita sudah berjanji, jangankan kepada Allah, jangankan kepada orang muslim, ya, kepada orang yang fasik, ya, sekalipun kepada orang yang musyrik, orang yang kafir, kalau kita sudah berjanji kepada mereka, selama mereka perjanjian ini kan sudah kuat dan tidak menyalahi aturan agama, tetap kita harus melakukan atau melaksanakan perjanjian itu. Sedangkan orang yang fasik senantiasa dia menyalahi perjanjian itu, apalagi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma sifatus saniyah, adapun sifat yang kedua lil fasikin, bagi orang-orang yang fasik, fahiya qat'u ma amaranallah an nasilahu. Dia memutus sesuatu yang mana Allah justru memerintahkan kepada kita untuk menyambungkan sesuatu itu. Mislu silatir arham, seperti silaturahim. Nah, silaturahim, apalagi nanti nih bentar lagi kan Idul Fitri kan. Nah, itu walaupun dilarang mudik lah, yang paling tidak tuh menggunakan WA gitu kan. Ya, ini silaturahim, ya, silatul arham. Allati hiya asburawabitil usriyah. Yang mana silaturahim itu merupakan jantung ikatan keluarga. Walaisal amru yaqtasir ala annahum ahdaru an-nahyah al-insaniyah. Tidak menjadi alasan untuk bisa membatasi yaqtasir itu, ya. Ala annahum ahdaru an-nahyah al-insaniyah. Mereka menyia-nyiakan sisi-sisi kemanusiaan saja. Nah, jadi, ya,
untuk bisa mereka orang yang fasik ini merusak sesuatu yang seharusnya oleh kita disambungkan, karena Allah menyuruh kita menyambungkannya adalah silaturahim. Nanti orang-orang yang fasik ini beranggapan itu mah hanya sisi kemanusiaan saja gitu. Karena ada konektivitas antara ada bertemu gitu ya. Itu mah hanya sebatas kebiasaan manusia saja gitu. Bal annahum asu amrullah. Akan tetapi ketika mengabaikan itu, ingat itu adalah melanggar perintah Allah. Jadi kalau kita tidak silaturahim, ya bukan berarti bukan berarti kita tidak melaksanakan atau menyia-nyiakan sisi kemanusiaan. Yang mana sisi kemanusiaan itu tadi kan bersama-sama, gotong royong, berserikat. Manakala kita tidak melakukan itu, bukan karena kita hanya melecehkan dari sisi-sisi kebutuhan sebagai manusia, tapi jauh dari itu adalah asu amrullah. Mereka adalah melanggar perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Menyambungkan silaturahim. Sedangkan kita tidak melakukannya, berarti kita tidak hanya dikategorikan tidak bersosial, tapi justru kita lebih daripada itu adalah kita melanggar perintah Allah. Walaisa dzalika fahasab. Bahkan bukan hanya itu saja katanya. Bal yas'auna fil ardi fasada. Akan tetapi orang yang fasik itu senantiasa berusaha untuk berbuat fasad ya di dunia ini, di muka bumi ini. Berupa kehancuran, kerusakan. Yuhawiluna taghyiral manhaj. Mereka senantiasa berusaha untuk merubah ya manhaj, aturan-aturan Allah, alladzi wada'a minal kibarillah linnas, yang telah Allah tetapkan aturan itu untuk manusia. Wal kaun wa huwa qimmatul fusuq wal khuruj alal khaliq. Sedangkan orang yang fasik itu telah menjadikan dunia ini, alam raya ini sebagai ya puncak untuk penyelewengan, wal khuruj alal khaliq, dan dia keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kajian ini kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat orang yang fasik dengan tujuan kita terhindar dan berusaha untuk menghindarkan diri kita untuk terjerumus daripada sifat-sifat ini. Ya, jadi kesimpulannya, pertama, orang yang fasik itu adalah keluar dari sesuatu yang telah Allah janjikan bersama dia, yaitu dengan ungkapan tadi, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Dia ruh manusia itu, ya kita semuanya, sudah berjanji di hadapan Allah dengan mengatakan qalu bala syahidna. Namun kalau kita ya tidak melakukan itu, bahkan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, maka kita sudah masuk kepada orang yang fasik. Kenapa? Karena kita sudah melanggar perjanjian itu. Yang kedua, orang yang fasik itu adalah senantiasa memutuskan sesuatu yang memang Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikatnya, menyambungnya. Apa itu? Contohnya adalah silaturahim. Jadi silaturahim ini kalau tidak dilaksanakan oleh kita, yang dilanggar oleh kita bukan hanya sebatas nilai-nilai kemanusiaan atau tidak bersosial, tapi jauh daripada itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang fasik, yang tidak mengadakan silaturahim gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir dari orang yang fasik itu, dia senantiasa berbuat al-fasad, ya, kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan di muka bumi ini tidak berarti harus menghancurkan gunung, ya, menghancurkan lautan. Tapi apa kategorinya di sini? Yuhawilu taghyiral manhaj. Dia berusaha merubah ya aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk manusia, tapi dia merubahnya, menyelewengkannya. Itulah orang yang fasik. Seolah-olah dia menganggap kehidupan dunia ini adalah puncak dari penyelewengan dan keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa menghindarkan diri kita dari sifat-sifat orang yang fasik, sehingga kita
bahagia di dunia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.